Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Kusuma Devi, NIM 211111086, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 3C. Di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan kaidah-kaidah tafsir stilistika dalam Al-Quran guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian kaidah tafsir stilistika yang diampu oleh Ibu Hajah Ari Hikmawati, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Di antara kaidah tersebut yaitu yang pertama, kaidah ziyadah. Kata al-ziyadah secara etimologi berakar dari huruf za, ya, dan dal yang berarti tambahan atau kelebihan. Secara terminologi, ulama berbeda pendapat tentang definisi al-ziyadah yang satu sama lain saling berkaitan. Meskipun ada perbedaan yang signifikan, perbedaan itu disebabkan tujuan mereka menggunakan ziyadah. Di antaranya ulama tersebut yaitu yang pertama, ulama nahwu mengatakan bahwa ziyadah itu lafadz yang tidak memiliki posisi dalam i'rab. Artinya, al-ziyadah bagi mereka bukan terletak pada makna, akan tetapi terletak pada lafadz-lafadz tersebut. Begitupun yang dimaksud oleh ulama tasrif. Yang kedua yaitu ulama bahasa. Ulama bahasa berpendapat bahwa al-ziyadah adalah penambahan huruf atau lafadz yang tidak mempunyai arti dan faedah sama sekali, hanya sebagai penghias kata. Ulama tafsir cenderung berpendapat sama dengan ulama nahwu. Terlebih lagi bahwa al-ziyadah tidak mungkin terjadi dalam Al-Quran. Jika yang dimaksud ziyadah yaitu penambahan huruf atau lafaz yang tidak berfaedah atau sia-sia. Hanya saja ulama tafsir memperingatkan agar waspada menggunakan istilah al-ziyadah karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kebimbangan dalam masyarakat awam. Berdasarkan penjelasan tersebut, jadi yang dimaksud dengan al-ziyadah adalah penambahan huruf atau lafadz yang mempunyai tujuan dan faedah tertentu yang tidak didapatkan ketika lafadz tersebut dibuang. Namun, jika lafadz tersebut dibuang, maka makna dasarnya tidak rusak atau berubah. Di sini saya akan mengambil contoh ziyadah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 40. Kata dalam ayat di atas, sudah dihilangkan huruf ya yang terletak di akhir kata tersebut. Huruf ya dalam ayat tersebut adalah ziyadah atau tambahan. Ayat ini termasuk dalam kaidah ziyadah pada bagian huruf ya. Dihilangkan pada akhir-akhir ayat agar sesuai dengan baris bawah kasroh sebelumnya, baik dia itu dhamir maf'ul, idhofah, atau ya yang asli. Dalam tafsir Al-Maraghi dalam surat Al-Baqarah ayat 40 menjelaskan tentang perjanjian yang bersifat umum yang menjelaskan pemberian kenikmatan khusus dari Allah untuk orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka tidak mensyukurinya. Bentuk dari syukur di sini beriman kepada setiap nabi yang diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Padahal Allah sudah berjanji kepada mereka untuk menetapkan mereka ke Baitul Maqdis, memudahkan urusan hidup dalam mengalahkan orang kafir, dan bahkan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena mereka mengingkari janji Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada mereka agar mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kaidah soal jawab atau tanya jawab.
Pertanyaan itu perkataan yang menjadi permulaan, sedangkan jawaban yaitu perkataan yang dikembalikan ke penanya. Pada dasarnya, jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaan. Namun, terkadang ia menyimpang dari apa yang dikehendaki pertanyaan. Hal ini mengingatkan bahwa jawaban itulah yang sebenarnya ditanyakan. Jawaban seperti ini disebut uslub al-hakim. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang memberikan jawaban tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jawaban yang demikian merupakan kehendak Allah. Terkadang jawaban itu setara atau seimbang dengan pertanyaan dan cocok dengan pertanyaannya, karena itu adalah haknya pertanyaan untuk dijawab, dan ini adalah termasuk gaya bahasa dalam Al-Quran. Terkadang juga jawaban itu lebih universal atau lebih umum dari pertanyaannya. Biasanya ini karena adanya hajat atau kebutuhan. Terkadang pula jawaban itu lebih sedikit atau lebih sempit cakupannya dari pertanyaan, karena untuk menyesuaikan keadaan. Dan terdapat macam-macam bentuk pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu jawaban yang bersambung dengan pertanyaan. Yang kedua, jawaban yang terpisah, baik terdapat dalam satu surat maupun dalam dua surat yang berlainan. Yang ketiga yaitu dua jawaban dalam dua surat untuk satu pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan yang jawabannya terhapus atau tidak disebutkan. Yang kelima yaitu jawaban yang disebutkan mendahului pertanyaannya. Di sini saya akan mengambil contoh dari soal jawab pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 189, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah, pertanyaan dalam ayat itu sangat jelas sekali berkenaan dengan kondisi bulan. Mula-mula terlihat kecil dan tipis sekali. Dari malam ke malam ia bertambah besar dan sampai sempurna-purna. Setelah itu ia mengecil dan akhirnya hilang. Kemudian muncul lagi ia, menjadi tipis, kecil, terus berangsur-angsur membesar, lalu sempurna purnama. Setelah itu berangsur kecil lagi, akhirnya hilang dari penglihatan. Begitulah sepanjang tahun perjalanan bulan. Kondisi yang demikian terasa aneh bagi para sahabat. Lantas mereka menanyakan kepada Rasul, tapi di luar dugaan mereka, jawaban yang diberikan bukan berkenaan dengan kondisi bulan sebagaimana digambarkan itu, melainkan penjelasan tentang fungsi bulan tersebut, yakni sebagai sarana untuk mengetahui waktu dan musim haji. Bisa disebut Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Nah, menurut tafsir Qurtubi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189 menjelaskan tentang arti yang mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Maknanya ini yaitu bentuk jamak dari kata hilal atau bulan sabit. Dalam firman Allah, kata hilal dijamakkan, padahal sebenarnya hilal itu hanya ada satu. Pasalnya, hanya ada satu hilal dalam satu bulan. Namun, hilal yang satu ini hilal-hilal yang lain pada bulan-bulan yang lain. Dalam hal ini, yang dijamakkan adalah keadaan hilal, bukan zat hilalnya. Dan yang dimaksud dari hilal itu sendiri adalah bulan.
Setelah itu ada jawaban yang berarti, katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Firman ini merupakan penjelasan tentang hikmah dari pembesaran dan penciutan bulan. Hikmah yang dimaksud ialah hilangnya kegampangan dalam masalah waktu, muamalah sumpah, haji bilangan, puasa, berbuka, masa hamil, sewa menyewa, dan yang lainnya merupakan kemaslahatan hamba. Yang ketiga yaitu istifham. Pengertian istifham menurut Al-Zarkashi, istifham adalah mencari pemahaman tentang sesuatu hal yang tidak diketahui. Menurut Al-Suyuti, istifham dengan berbagai maknanya memiliki suatu maksud pokok, yaitu mencari pemahaman tentang suatu hal. Salah satu contoh istifham dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 44. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44 terdapat kata afala yang berarti maka tidaklah. Afala ini terdiri dari 3 bagian kata atau huruf, yaitu yang pertama huruf hamzah yang berarti apakah. Hamzah adalah huruf istifham atau bertanya tentang sesuatu yang pernah terlintas dalam pikiran orang yang bertanya, bahwa jawaban yang unggul adalah isbat atau positif. Huruf yang kedua yaitu huruf ibtida atau istinafiyah, fa, yang berarti kemudian atau maka, yang bermakna huruf fa yang terletak di awal kalimat jawab syarat. Huruf ibtida atau istinayah tidak mempengaruhi i'rab kata setelah. Yang ketiga yaitu huruf nafiyah la, yang berarti tidak atau bukan, yaitu huruf la yang beramal seperti laisa, masuk ke mubtada dan khobar, beramal seperti amalnya laisa dengan syarat mubtada dan khobar nakiroh, dan dengan syarat penafiannya tidak dibatalkan oleh huruf ila yang dimasukkan sebelum khobar. Jadi kata afala pada ayat ke-44 surat Al-Baqarah ini adalah huruf istifham hamzah dengan huruf fa ziyadah dan la nafiyah. Ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 44 di atas, Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa ayat di atas adalah bentuk pertanyaan yang bermakna celaan bagi para rohib Yahudi. Ibnu Abbas misalnya mengungkapkan bahwa seorang dari Yahudi Madinah berkata kepada sanak saudaranya dari kaum muslimin agar tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW karena setiap perintahnya adalah hak, sementara mereka sendiri tidak menjalankannya. Ancaman ini tidak hanya berlaku kepada rohib Yahudi, akan tetapi berlaku pula untuk para mubalik dan pemuka agama. Dan yang pada intinya di dalam tafsir Al-Baqarah ayat 44 ini sah-sah saja jika kita menyeru kepada kebaikan. Catatannya yaitu agar sang penyeru tersebut tidak melupakan dirinya pribadi untuk melakukannya juga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.